Welcome to channel Tasur, channel yang menyebarluaskan sains, teknologi, engineering, art, and math. Yang belum, you subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Now, let's get started. Your professionalism making you stand out from the crowd. Ungkapan ini dirasa benar ketika kita menggunakan layanan suatu profesi atau ketika kita sendiri menjadi profesional. Yang membedakan seorang profesional dengan yang tidak profesional adalah etika dalam menjalankan profesinya. Seorang profesional akan menjaga keseimbangan dan integritas antara apa yang dikehendaki dalam kode etik profesi dengan tindakan nyata yang dilakukan sesuai dengan kode etik yang dianut dalam profesinya. Di layar yang tampil saat ini adalah salah satu definisi dari etika profesi. Etika profesi merupakan sikap dan perilaku etis yang menjadi bagian integral dalam kehidupan sebagai pengemban profesi. Fungsi etika profesi sekaligus fungsi kode etik profesi adalah 1. Sebagai pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. 2. Sebagai alat kontrol sosial bagi masyarakat umum terhadap profesi tertentu. Dan 3. Sebagai sarana untuk mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi terkait dengan hubungan etika dalam keanggotaan suatu profesi. Dengan keberadaan nilai-nilai etika, maka kelompok profesi diharapkan memiliki pedoman tata nilai untuk mengatur kehidupan bersama. Keberadaan etika profesi sekaligus kode etik profesi bertujuan untuk menjunjung tinggi martabat profesi, menjaga dan mengelola kesejahteraan para anggota profesi, meningkatkan pengabdian para anggota profesi, meningkatkan mutu profesi, meningkatkan pelayanan profesi di atas keuntungan pribadi, menentukan standar baku bagi profesi, meningkatkan mutu organisasi profesi menjadi lebih profesional, kuat, dan erat. Prinsip-prinsip dasar etika profesi secara umum ialah 1. Tanggung jawab. Setiap profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan dan juga terhadap hasilnya. Selain itu, profesional juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak yang mungkin terjadi dari profesinya bagi kehidupan orang lain atau masyarakat umum. 2. Keadilan. Pada prinsip ini, setiap profesional dituntut untuk mengedepankan keadilan dalam menjalankan pekerjaannya. Profesional harus memberikan keadilan kepada siapa saja yang berhak, serta tidak merugikan hak orang lain yang berhubungan dengan keprofesiannya. 3. Objektif dan independen. Objektif bermakna sesuai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Independen bermakna tidak memihak serta tidak di bawah pengaruh atau tekanan pihak tertentu dalam mengambil keputusan dan tindakannya. Jadi, setiap profesional memiliki wewenang dan kebebasan dalam menjalankan profesinya berdasarkan data dan informasi sebenarnya. 4. Integritas moral. Integritas moral adalah kualitas kejujuran dan prinsip moral dalam diri seseorang yang dilakukan secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Artinya, seorang profesional harus memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesinya, dirinya, dan masyarakat.
5. Kompeten. Seorang profesional yang kompeten adalah yang memiliki kecakapan dan wewenang dalam menjalankan profesinya dengan sebaik-baiknya. Kode etik berisi norma, nilai, dan aturan tertulis yang menyatakan hal-hal yang benar dan baik, hal-hal yang salah dan buruk, sikap dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Di layar yang tampil saat ini adalah definisi dan tujuan kode etik. Kode etik profesi merupakan bagian dari etika profesi. Tujuan kode etik profesi secara ringkas yakni agar profesional memberikan layanan sebaik-baiknya kepada penggunanya. Dengan adanya kode etik ini akan melindungi profesi, diri, dan masyarakat dari hal-hal yang tidak profesional. Di layar yang tampil saat ini adalah definisi kode etik profesi. Wujud atau bentuk dari kode etik profesi biasanya dibuat tertulis secara formal, memiliki struktur yang sistematis, normatif, etis, lengkap, dan mudah dipahami untuk dijadikan pedoman perilaku keprofesian. Kode etik profesi berisi prinsip-prinsip dasar kode etik dan etika profesi yang sudah didiskusikan dan disepakati dengan itikat baik demi ketertiban dalam menjalankan profesinya. Sifat dan orientasi rancangan kode etik seharusnya singkat, sederhana, logis, konsisten, jelas, rasional, praktis dan dapat dilaksanakan, komprehensif dan lengkap, serta bersifat positif dalam penyusunannya. Kelompok profesi wajib menaati kode etik profesi, sekaligus mencegah pelanggaran, serta berani menjatuhkan sanksi kepada setiap anggotanya yang melanggar. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik profesi, minimal dengan cara melakukan sosialisasi dokumen kode etik profesi kepada penyandang profesi, melakukan promosi etika profesional, dan memberikan sanksi tegas dan adil bagi yang melanggar kode etik profesi. Selain sanksi moral, pelanggaran terhadap kode etik profesi juga dapat berupa sanksi administrasi, bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin. Sekarang kerjakan evaluasi ini ya. Submit di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, silakan komen di video ini. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam. Thank you. Channel Tasur, semua jadi mudah.